Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Cindy dalam ibadah Minggu Anak Daring 8 November 2020. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sebelum kita mulai, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat dan mengikuti IMPA Daring hari ini. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pembelajaran kita hari ini adalah Pendengar dan Pelaku Hidup Kudus. Bacaan kita terambil dari Imamat 8 ayat 1-10. Mari kita baca Alkitabnya terlebih dahulu ya adik-adik. Adik-adik, membahas sedikit mengenai kitab Imamat. Kitab Imamat ini adalah kitab ketiga dalam Perjanjian Lama. Isi kitab Imamat ini berisi perintah Tuhan tentang cara hidup taat dan kudus di hadapan Allah. Hidup kudus dan taat di hadapan Allah hari ini kita pelajari dari tokoh Alkitab bernama Bapak Musa. Adik-adik pasti masih ingat sosok Bapak Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Teberau. Kemudian Bapak Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan melalui Bapak Musa, Allah memberikan 10 perintah Allah yang harus dipatuhi oleh umat Israel. Serta masih banyak lagi kisah Bapak Musa. Dan kisah yang kita baca hari ini, Tuhan berbicara kepada Bapak Musa dan memerintahkan Bapak Musa untuk mengangkat Bapak Harun dan anak-anaknya sebagai imam bangsa Israel. Di sini mau disampaikan kepada kita adik-adik bahwa Tuhan menyampaikan dengan jelas perintah kepada Bapak Musa. Dan Bapak Musa juga mendengar dan memahami isi perintah tersebut. Jadi Bapak Musa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengangkat Bapak Harun dan anak-anaknya. Bapak Harun dan anak-anaknya mendapatkan tugas dari Tuhan menjadi perantara antara Tuhan dan umat Israel saat itu adik-adik. Bapak Harun diangkat sebagai imam yang memimpin ibadah dan mengajarkan umat untuk hidup taat kepada Tuhan. Wah, Bapak Musa itu luar biasa ya adik-adik. Mengapa ya Tuhan memilih Bapak Musa melakukan banyak hal tadi? Karena Bapak Musa menjalankan hidup kudus. Bapak Musa tidak pernah melanggar apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Musa. Untuk itu, Tuhan sayang kepada Bapak Musa, serta Tuhan selalu memberkati dan menolong Bapak Musa. Hidup kudus. Apa sih arti hidup kudus itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudus itu sendiri memiliki arti suci dan murni. Dan dalam konteks Kristiani, hidup kudus artinya
hidup yang menjalankan perkataan dan firman Tuhan secara benar. Nah, adik-adik, seperti Bapak Musa tadi, Bapak Musa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan secara benar. Itu yang dijalankan Bapak Musa dengan hidup taat terhadap perintah dan perkataan Tuhan. Lalu, bagaimana caranya kita, anak-anak Tuhan, menjalankan hidup kudus? Yang pertama, belajar mendengar yang baik. Mendengar apa saja ya? Mendengar firman Tuhan yang disampaikan Enci Engku saat impa daring, atau Bapak Ibu Pendeta saat ibadah di gereja. Mendengarkan ajaran dan nasihat orang tua di rumah, serta mendengarkan ajaran dan nasihat ibu bapak guru di sekolah. Tak hanya mendengarkan ya adik-adik, tetapi yang tak kalah pentingnya juga harus memahami pesan, nasihat, perkataan yang disampaikan kepada adik-adik. Kira-kira mengapa kita harus memahami apa yang disampaikan kepada kita? Nah, supaya adik-adik mengerti nih isi dari pesan atau nasihat atau perkataan yang disampaikan kepada adik-adik itu tentang apa dan apa yang mau diperintahkan kepada adik-adik. Contohnya, saat ini adik-adik diminta mama papa untuk mengikuti sekolah daring. Artinya, walaupun adik-adik di rumah dan banyak sekali godaan untuk tidur atau main dibanding belajar, tetapi adik-adik harus tetap mendengarkan mama papa. Adik-adik harus semangat mengikuti sekolah daring dari rumah dan tentu saja mengerjakan PR atau tugas yang diberikan. Karena apa yang dilakukan untuk masa depan dan cita-cita adik-adik. Contoh yang lain itu saat mengikuti impa daring. Jika adik-adik diingatkan mama, papa untuk mengikuti impa daring, adik-adik harus memahaminya. Kalau mama, papa mau mengingatkan adik-adik untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Supaya apa ya? Atau tujuannya apa ya? Supaya adik-adik mengenal dan memahami isi firman Tuhan dan selalu menjadi anak-anak yang berperilaku baik seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Itulah cara adik-adik untuk belajar taat dan hidup kudus seperti yang dilakukan oleh Bapak Musa tadi. Menjalani hidup yang baik dengan mengikuti perintah Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Demikianlah cerita Enci pada minggu ini. Semua orang yang mau
Terima kasih adik-adik telah mengikuti IMPA daring hari ini. Untuk mengakhiri IMPA kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam mengikuti IMPA daring hari ini. Berkatilah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, supaya kami dapat memahaminya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.